Pernahkah kamu mendengar tentang rabies? Penyakit mematikan yang menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kematian. Rabies dapat menyerang siapa saja, baik manusia maupun hewan. Biasanya, virus rabies ditularkan lewat air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan. Hewan yang bisa menularkan rabies antara lain anjing, kucing, kelelawar, kambing, domba, kuda, sapi, dan beruk. Namun, di Indonesia, penyebab utama rabies pada manusia adalah anjing. Untuk lebih jelasnya, yuk kita intip fakta-fakta rabies di Indonesia. Survei Demografi Satwa dan Penyakit (SDSP) tahun 2019 menunjukkan bahwa angka kejadian rabies di Indonesia cukup tinggi. Selama setahun, tercatat 3.400 kasus rabies dengan 1.600 diantaranya mengakibatkan kematian. Angka tersebut masih jauh di atas negara-negara dengan angka rabies yang tinggi lainnya, seperti India, Nigeria, dan Cina. Lalu, bagaimana cara penularan rabies? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, rabies dapat menyerang siapa saja, tetapi penularannya terjadi ketika virus rabies memasuki tubuh seseorang melalui gigitan atau goresan hewan yang terinfeksi. Setelah itu, virus akan menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan sel saraf. Gejala awal infeksi rabies meliputi demam, sakit kepala, mual, muntah, kehilangan nafsu makan, dan nyeri otot. Kemudian, sebagai tahap selanjutnya, penderita akan mengalami kejangsusan, kebingungan, delirium, paralisis, dan pada akhirnya meninggal dunia. Sayangnya, saat gejala muncul, penyakit ini sudah mencapai stadium lanjut dan pengobatan pun menjadi tidak efektif. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan sejak tahun 2008, rabies telah ditetapkan sebagai penyakit wajib lapor. Artinya, setiap kejadian rabies harus dilaporkan ke dinas terkait. Berdasarkan data yang ada, provinsi dengan kasus rabies tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Papua. Hal tersebut sejalan dengan hasil SDSP 2019 yang mencatat 44% kasus rabies terdapat pada populasi perkotaan. Berbicara mengenai anjing, berdasarkan SDSP 2019, ras anjing lokal memiliki angka seropositivitas yang lebih tinggi dibandingkan ras anjing impor. Anjing jalanan juga memiliki angka seropositivitas yang lebih tinggi dibandingkan anjing terpelihara. Nah, buat kamu pecinta anjing, yuk lestarikan kebiasaan baik yang sudah dilakukan, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan anjing peliharaan. Lakukan vaksinasi secara rutin dan hindari membiarkan anjing mengunyah atau bermain dengan hewan liar. Lalu, bagaimana jika kamu digigit anjing? Segera lakukan vaksinasi rabies, susulan atau booster. Booster vaksin rabies hanya boleh diberikan maksimal 28 hari setelah gigitan. Jika melewati masa tersebut, maka gigi suntik vaksin rabies tidak lagi efektif. Selain itu, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Itulah beberapa fakta mengenai rabies di Indonesia. Jaga dirimu dari penyakit mematikan tersebut, tetapi bukan berarti kamu jadi takut dan tidak mau berinteraksi dengan hewan peliharaan. Yuk, bersama-sama cegah rabies. Tangani anjing peliharaan dengan baik dan vaksinasi secara rutin agar penyakit mematikan ini tidak menular. Semoga bermanfaat. See you next time.